Ini Pak, pernyataan Bapak soal Pancasila ini. Maksud dari Pancasila ini kita ini saat ini seperti apa ini Pak? Bisa dipaparkan mungkin Pak Saud? Ya, yang jelas kan sampai saat ini dalam bayangan saya, dalam pikiran saya, dalam akumulasi pekerjaan saya di masa lalu, 30 tahun di dunia intelijen, kemudian 4 tahun di penegakan hukum, kan bisa kita simpulkan bahwa apa yang kita maksud di dalam cita-cita di dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita kan itu apa yang kita lihat selama ini kan masih sebatas yang tertulis gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dari sila ke sila, mulai dari sila pertama sampai sila terakhir dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kan masih menjadi sesuatu yang sangat sloganistik ya. Dalam pikiran saya, bisa jadi kita memang harus memulai memahami betul bahwa ketika Founding Fathers sudah menentukan 5 sila, dan kemudian itu adalah hasil diskusi yang panjang ketika kita bicara dasar negara. Kalau kita dengar pidato Yamin, pidato profesor-profesor lainnya termasuk Bung Karno, walaupun sampai sekarang katanya pidato Muhammad Hatta sendiri tidak diketemukan ketika itu bicara apa, tetapi whatever, kita sudah simpulkan bahwa ideologi kita ya seperti yang digambarkan di dalam Pancasila itu sebenarnya kan sudah menggambarkan dalam bahasa manajemen modern itu kan sebenarnya standar. Anda tidak akan bisa mengontrol kalau tidak ada standar. Jadi negeri ini ketika berdiri itu sudah dikasih standar. Siapa yang tidak sesuai dengan standar itu, ya dia memang harus diberi sanksi. Tapi ketika itu kan kita masih bicaranya moral Pancasila, makanya pendidikannya moral Pancasila. Padahal dalam pikiran saya bukan moral Pancasila, etik Pancasila. Kalau moral itu lebih ke pribadi, mau dikembangkan keluar atau enggak. Kalau etik itu lebih luas, iya kan? Kalau kita bicara etik, ya itu Anda bicara moral di dalamnya. Ada honesty, ada right, ada fairness, responsibility, conscience, choice, honor, dan value terlebih. Jadi value itu yang saya maksudkan adalah ya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya etik itu? Kalau Anda melanggar etika Pancasila, Anda nggak bisa bebas-bebas begitu aja dong. Makanya memaksakan kehendak, mencampuri urusan kepercayaan orang lain gitu ya. Sudah jelas itu di atasnya ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga di bawah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda tidak adil itu bagaimana itu? Punya etika Pancasila nggak? Ada 57 pegawai KPK saat ini nasibnya terkatung-katung dengan alasan tes wawasan kebangsaan. Ya itu sesuai nggak itu dengan sila kelima itu? Dan kemudian kalau dia tidak sesuai dengan sila kelima, kita hanya menganggap itu sebuah moral aja, moral Pancasila. Enggak, itu etika Pancasila. Anda harus diberi sanksi sebenarnya, karena mentelantarkan orang-orang yang sudah kompeten, orang-orang yang sudah prudent, orang-orang yang sudah terbukti portofolionya, tetapi kemudian disingkirkan karena mereka tough di dalam bekerja. Itu contoh yang paling dasar. Nggak usah jauh-jauh terlalu tinggi kita bicara keadilan sosial yang lebih banyak menyangkut ekonomi, menyangkut COVID, menyangkut pembangunan infrastruktur, menyangkut BPJS dan seterusnya. Kita belum nyampe ke sana tuh. Kita baru yang sangat simple, kita baru bicara yang sangat sederhana gitu. Makanya sekarang kita patut memang mempertanyakan seperti apa sebenarnya kita mengimplementasikan. Jadi mengimplementasikan tidak boleh sepotong-sepotong juga. Sila 1
diambil, kemudian diabaikan sila yang lain. Itu embedded satu sama lain. Nah, kalau kita sudah melaksanakan itu sejak kita merdeka, saya pikir negeri ini akan makmur. Korupsi tidak akan ada. Karena memang yang saya sebutkan di bagian depan tadi adalah etika kita seharusnya etika Pancasila gitu. Ya, tidak hanya sebatas sebuah ideal yang saat ini seperti di negara-negara lain sudah tidak menjadi jelas lagi antara ideologi satu dengan yang lain. Katakanlah negara-negara ya, even di barat ya, kadang dibilang sosialis tapi dia nggak sosialis, dibilang komunis dia nggak komunis, ya kan? Kita harus konsisten karena memang tertulis di dalam konstitusi kita di pembukaannya bahwa ideologi kita Pancasila itu standar. Kalau orang tidak sesuai standar itu mesti dibagaimanakan, ya kan? Ya semua lembaga kita sekarang ini kan simbolnya Pancasila. Setiap hari masuk kantor dia ngelihat itu simbol di depan itu, tapi korupsinya seperti apa? Nah, itu mungkin sementara, Mas. Ya, tahun 1945 para founding fathers kita itu sudah mengeluarkan ide berupa Pancasila yang boleh dibilang ini ide yang sangat luar biasa gitu. Namun setelah 76 tahun merdeka, Pancasila itu juga sudah ibaratnya sudah benar-benar memasyarakat. Tapi pada kenyataannya penerapannya ya mungkin Bapak tahu sendiri, dari segi hukum juga masih karut-marut, ekonomi juga masih berantakan, dan ya dengan segala bidang yang lain masih belum ada keadilan sosial juga. Termasuk juga ketuhanan yang Maha Esa juga kadang-kadang ditafsirkan dengan berbagai macam tafsir sendiri-sendiri gitu. Kadang kalau dipikir-pikir bangsa kita tidak lebih baik dari misalkan dari negara-negara Skandinavia yang cuma kecil dan mereka tidak punya semacam Pancasila ini. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Pancasila itu tidak bisa membumi di Indonesia sendiri gitu Pak? Apa yang salah, penerapannya atau orang-orangnya? Dan bagaimana cara untuk meningkatkan hal itu Pak? Nah, kalau Mas Ristian nanya kenapa, itu mau nggak mau kita itu bicaranya harus diaudit gitu. Nah, kalau kita mau mengaudit, kalau kita Pancasila ini mau kita audit, sebenarnya itu mirip sekali dengan kalau kita mau mengaudit keuangan di dalam suatu instansi, katakanlah keuangan di rumah tangga juga gitu, ya kan? Itu yang disebut kalau umpamanya kita melakukan sesuatu, karena kan hidup ini kan sebenarnya keteraturan. Kalau kita bicara organisasi, manajemen. Kalau bicara rumah tangga, ada ibu, ada ayah kan gitu kan. Nah sekarang kalau kita bicara audit, kembali lagi, ada yang disebut sebagai tone at the top. Tone at the top itu seperti apa gitu. Saya mengatakan sejak kita merdeka, tone at the top-nya itu memang ya masih banyak masalah, masih banyak noise. Tone at the top itu yang akan menjadi tone sampai ke bawah. Kita bermain di kunci C, ya. Oke. Siapa yang masih belum bisa nyesuaikan ya. Nanti kalau nggak saya keluarin nih, kan gitu. Itu kamu di sana masih fals itu, masih pitch control kamu masih lari itu. Suka-suka kamu, kita lagu ini kuncinya di kunci C gitu. Jadi tone-nya itu jelas gitu loh. Ini persoalan tone at the top-nya sampai hari ini loh ya. Sampai hari ini. Covid ini kocar-kacir kan juga begitu. Tone at the top-nya dari awal udah ngaco. Bisa sembuh karena minum jamu gitu. Padahal kan itu sangat sederhana, bahwa flu biasa aja tuh di rumah kalau ibu kita kena, serumah bisa kena flu gitu. Apalagi flu yang udah aneh-aneh gini. Jadi tone at the top itu menjadi bagian yang sangat penting kalau kita mau mengaudit Pancasila ini. Yang saya lihat itu di situ seketika. Karena gini, kalau Anda bicara umpamanya hukum pidana, hukum perdata, undang-undang, peraturan, itu banyak negara-negara, tadi kan Mas Ristian sudah bilang, ada negara lain nggak punya Pancasila, kenapa lebih dari Pancasila? Nggak tertulis loh itu. Singapura kemarin saya lihat ada dulu waktu saya di sana itu ada diskusi mereka 5 principle apa gitu ya dalam hubungan luar negeri mereka. Karena itu saya lihat itu mengadopsi dari 5 prinsip kita gitu. Cuman dia mengatakan dalam membina hubungan dengan ASEAN dia pakai 5 principle apa gitu. Saya udah lupa karena tahun 2001 ya saya di sana. Tapi itu menunjukkan bahwa kita ini banyak diadopsi orang lain, sama dengan KPK-nya. KPK-nya diadopsi sama orang lain, kemudian di Indonesia sendiri kita hampir bubar KPK-nya gitu.
Jadi tone at the top-nya gitu Mas Christian. Jadi tone at the top ini menjadi penting karena memang negeri ini kan sebenarnya di dunia manapun itu selalu ada yang namanya paternalistik, itu selalu, nggak hanya di Indonesia. Bilang, wah Indonesia paternalistik, enggak juga. Makanya kan Trump kemarin kucar-kacir sampai Gedung Putih diserbu kayak begitu. Itu kan soal tone at the top. Nah ini tone at the top ini kalau apa namanya dilaksanakan dengan baik ya ibarat sebuah rumah tangga. Kalau kita bilang sama anak kita jam 10, saya nggak mau lihat lagi ada yang megang remote control ya. Itu langsung pergi masuk kamar tuh. Tapi kalau jam 10, jam 11 bapaknya masih ngerokok di depan TV ya repot juga kan. Gitu Mas Christian. Jadi mikir ini anak-anak itu kan bicara keadilan juga. Ini gimana papanya dia masih ini. Oh nggak bisa, kamu masih anak-anak. Nah itu yang itu akhirnya maksa kan. Oh jadi kalau anak itu banyak menyiksa ya. Nah tidak nyiksa ke adiknya tuh. Kan begitu. Jadi sekali lagi kalau kita kembali kepada undang-undang, banyak undang-undang itu tidak baik tapi dijalankan baik. Coba lihat aja ya. Kita sudah 4 kali kan mengamandemen Undang-Undang 45. Ini kemudian kita mau diamandemen lagi. Amandemen keempat itu muncullah yang namanya penghargaan atas HAM. Itu detail atas HAM itu seperti apa. Sampai kemudian Komnas HAM mengatakan bahwa KPK sekarang ini melanggar 11 pasal di dalam Komnas HAM dalam cara memecat pegawai, salah menyeleksi orang-orang pintar tadi itu dengan alasan untuk disingkirkan karena selama ini mereka sangat tegas. Saya 4 tahun di sana, saya tahu siapa mereka. Mereka dituduh Taliban gimana? Sebagian aja itu Kristen juga, Batak juga yang dipecat. Ketua KPK juga tiap kalau teman-teman yang Muslim pergi ke masjid, kita di KPK di ruang konferensi itu ada yang namanya okumennya di situ, kita memuji di situ, memanggil nama Yesus di situ. Teman kita di sana sembahyang, KPK dibilang pusat Taliban. Nah itu tadi, ini hanya persoalan ketidakadilan. Kemudian mencari-cari di judul-judul. Amandemen keempat itu sudah jelas Undang-Undang 45 seperti apa. Kemudian hasilnya seperti apa setelah diamandemen, ya kan? Kasus Munir sampai hari ini tidak jelas, ya kan? Dipertanyakan pelanggaran HAM beratnya seperti apa. Malah dulu di zaman sebelumnya nggak ada di Undang-Undang 45 tuh nggak ada disebut-sebut tuh. Ya oke lah ada disebut peristiwa G30S segala macam itu pertanyaan lah antara politik, ideologi dan segala macam itu bercampur menjadi satu ketika itu. Tapi yang saya mau jelaskan adalah ketika setelah diamandemen pun undang-undang itu, bahkan beberapa undang-undang sekarang diamandemen menjadi makin lebih buruk, namanya undang-undang Minerba itu, undang-undang Omnibus Law segala macam. Itu pun kalaupun jelek seperti undang-undang KPK yang sekarang ini yang kita anggap punya kelemahan 26 itu, kalaupun itu dijalankan dengan baik saja itu bisa jadi baik gitu. Jadi tone at the top-nya lagi. Dan di mana-mana negara memang begitu. Lihat aja makanya di Amerika juga nggak semua presidennya ini, banyak juga yang sempat ngaco juga kan. Mulai dari presiden pertama, kedua, itu semuanya banyak yang ini. Sampai ada presiden yang ketika itu kenapa mereka harus 2 kali, karena memang waktu itu ada presiden yang sebenarnya ingin rakyatnya dia 3 kali, dia nggak mau, dia batasi sampai 2 kali aja. Nah jadi maksud saya apa yang kita lihat saat ini itu sangat erat sekali dengan bagaimana sebenarnya kita mengapresiasi Pancasila ini, yang menurut saya ya kita masih belum detail untuk melihatnya gitu, belum mampu untuk melihat detail-detailnya karena kita anggap itu Pancasila itu kayak sebuah cerita. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, itu sampai warna aja itu bukan hasil dari magic kan itu. Pancasila itu bukan hasil dari magic. Itu dibuat, dihasilkan, warna kuning itu artinya apa, warna merah itu artinya apa. Itu bukan hasil-hasil dongeng yang dibuat itu. Saya khawatir kita menganggap itu masih dongeng. Wah itu bahaya itu sebenarnya. Padahal itu udah diskusi, berdiskusi cukup jauh. Oke lah, kemudian bulunya disesuaikan dengan angka-angka tadi itu, sayap di angka-angka tadi 17.845. Tapi bagaimana sejarah itu terjadi? Masih banyak juga yang kita masih belum memahami bagaimana sebenarnya di situ adalah manajemen modern yang sedang dibuat oleh pemerintahan kita, founding fathers kita ketika itu. Nah kemudian ketika kemudian itu berjalan sekian tahun karena kita anggap itu berdiri di atas dinding sekolah, di atas dinding kantor gitu ya, lambang gitu. Ya kita kayaknya seperti kayak lihat gambar lukisan Mona Lisa aja gitu kesannya. Iya kan? Nggak pernah kita merasa kalau Garuda marah tuh matok kepala kita gitu, nggak bisa ngebayangkan itu.
ya kan? Kita lihat itu hanya kayak lukisan begitu aja. Ini yang menurut saya kalau makin kemari, kalau kita nggak digali lagi, itu kita akan semakin karatan dan itu akan menjadi sebuah lukisan-lukisan biasa. Dan ini nggak bisa diterima karena memang konstitusi kita sudah menjelaskan, ini loh, tahun 1945 kita, ini bahasnya bicaranya Pancasila. Tapi kok Anda nggak bisa menjalankan gitu loh. Bayangin aja yang namanya BPJS itu kan baru tahun berapa aja itu. Bukan kita nggak punya uang, banyak uangnya waktu itu. Iya kan? Tapi kan BPJS itu sendiri itu pun masih dikorupsi lagi gitu loh. Ya, BPJS itu kan baru tahun keberapa baru kita bisa mengatakan bahwa kalau siapapun yang sakit di Republik ini harus dirawat dengan baik. Jadi sekali lagi itu Mas sementara Mas Christian. Jadi kuncinya adalah tone of the top ya Pak ya. Jadi kalau Pancasila itu bisa penerapan Pancasila itu harus dimulai dari orang-orang atas dulu ya. Gitu berarti Ya, artinya gitu ya. Iya, memang itu banyak teori yang bisa dipakai di situ. Banyak sekali teori yang mau Anda pakai teori pendekatan apa deh? Pendekatan teori psikologi, teori budaya, teori antropologi atau manajemen atau teori apapun, memang itu tone at the top itu menjadi sebuah yang paling penting kalau kita mau melihat sesuatu kegagalan atau suatu penyimpangan atau suatu kepatuhan lah katakannya. Kenapa orang nggak patuh gitu kan? Kan begitu. Makanya di periode saya di KPK angkatan keempat itu saya di sana tuh pimpinan tuh nggak ada kejadian-kejadian tuh yang kebelakangan malah jadi pegawai ada yang muncul ke permukaan, pegawai malah datangin tersangka mintain duit gitu kan. Itu kan soal tone at the top juga gitu. Nah ini yang menurut saya di masa depan ini kita harus apa namanya, memulai sekali lagi bahwa dari atas sampai bawah atau dari bawah ke atas semuanya itu kalau kita bungkus dengan sebuah nilai yang kemudian ada di Pancasila itu sendiri, yang kita sebut sebagai keadilan, kebenaran dan kejujuran gitu ya. Itu persoalan sudah setengah selesai itu kalau kita mampu melakukan itu. Jadi oke lah, kita nggak usah sampai menjabarkan, atau silakan kita menjabarkan satu sila berapa poin gitu sampai kemudian ada 37 butir segala macam itu ya kan. Tapi sebenarnya nggak usah di apa namanya dibutir-butirin juga. Kalau namanya kerbau itu ada simbolnya adalah kerbau itu guyup gitu. Anda harus guyup, udah gitu aja kan. Nggak usah ingat-ingat lah gitu. Oh, kerbau itu kok bisa gitu ya, mereka gumuk-gumuk tapi kemana-mana kumpul sama-sama sehingga dibuatlah sila itu menjadi sebuah lambang gitu kan. Demikian juga beringin dan seterusnya. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau ada di kepala kita, katakanlah bahwa kemudian kita berdebat dan frustasi ketika itu ada BP7 kemudian nggak bisa apa-apa, kemudian sekarang ini ada juga badan baru yang kita harapkan memang dia harus mulai menggali kembali lagi itu ya. Artinya gini deh, kalau Anda nggak Pancasila sudah jangan hidup di Indonesia, udah itu sederhana aja udah, atau Anda tidak pantas hidup di Indonesia, sebenarnya begitu. Jadi sekali lagi, kalau Anda memaksakan keyakinan, memaksakan apa namanya model, cara berpikir, cara bertindak, ya kan? Ya, etiknya itu nggak seperti itu. Nanti kemudian kalau etik ini mulai ngaco, baru kemudian nanti di situ ada hukum, ya kan? Kan begitu dalam filsafat hukum itu ada yang mengaturnya gitu. Jadi sekali lagi, kalau memang kita masih menganggap bahwa ideologi kita itu adalah sesuatu yang memang sudah tidak datang begitu saja, ya kita harus sekarang itu harus kita bela mati-matian, itu harus kita mampu menegakkan apapun konsekuensinya. Saya kan menegakkan keadilan di KPK itu di unjuk rasa hampir setiap hari. Lagunya itu usir si Saud. Sekarang juga dalam hati gue, enak aja lu ngusir gue digaji tahu, kan gitu. Gak peduli saya, pokoknya kalau lu punya bukti gue penjarain lo, kan gitu. Jadi sekali lagi ini kita kadang-kadang kan merasa logika kita itu lari gitu, logika Pancasila itu palasi, ya kan? Logika Pancasila itu palasi, itu artinya ada logika yang salah di dalam menafsirkan Pancasila itu. Ya nggak usah salah-salah lah gitu ya kan? Kalau saya mengkritik gitu kan, udah diam aja, lu udah tua, lu gimana emang kalau tua nggak boleh mikir gitu. Atau alah lu yang ini lu masih anak-anak, lu anak-anak nggak boleh mikir. Anak-anak sekarang apalagi jam Google-nya lebih tinggi dari kita kan gitu.
Jadi bisa lebih pintar dia baca cara buat nuklir, bisa di Google deh 3 jam udah jadi dia bisa bikin. Jadi sekali lagi ini bukan soal tua dan muda di dalam pergaulan, tetapi ketika kita bicara manajemen, kita bicara audit, kita bicara compliance, kepatuhan, nah itu memang tune at the top tadi yang penting tuh di situ.